Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja ca pujaniyanang etang manggala mutamanti. Menghormat orang yang patut dihormat, itulah berkah utama. Yang sangat saya muliakan Biku Sangga, para atasilani, para sesepuh, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Satu kebahagiaan untuk kita pada malam ini dapat berkumpul di Wihara Magadhamma ini dalam rangka untuk memperingati peringatan Waisak, yang patut untuk kita syukuri. Satu karma baik untuk kami, terutama saya pribadi, bisa hadir di Wihara Magadhamma ini. Ini kesempatan yang pertama bagi saya untuk hadir langsung dan diberi kesempatan pula oleh Yang Mulia Bante Catamano Mahathera untuk menyampaikan Dhamma pada peringatan Waisak kali ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, tadi sebelum datang ke sini di Wihara Tanah Putih, pada saat menerima dana makan, saya mengobrol dengan anak wihara Kapia yang bertugas di tempat itu. Dia cerita seperti ini tadi. Wah, Bante, sekarang kalau mau keluar malam-malam motoran itu takut, Bante. Ya. Kenapa takut? Wah, malam-malam banyak itu orang motoran, istilahnya dia menyebutkan istilahnya keleti. Ya, keleti ya? Oh, keliti. Iya, apa itu keliti? Itu, Bante, orang motor-motoran bawa senjata tajam ya. Oh, itu geng motor, saya bilang. Di Jawa ada juga ya geng motor seperti itu. Kalau di Jakarta sering dengar mungkin ya, saudara-saudara. Wah, ada, Bante. Ya. Tapi saya percaya mungkin yang ikut-ikutan itu, saya yakin pastilah bukan anak-anak yang rajin pergi ke wihara. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudara, pada tahun ini Sangga Theravada Indonesia mengambil tema Waisak, yaitu kebijaksanaan dasar dari keluhuran bangsa. Ini tema yang sangat tepat kalau saya mendengar cerita tadi yang disampaikan. Sebelum-sebelumnya juga saya sering mendapat cerita dari para orang tua bahwa anak-anak sekarang, Bante, susah sekali dikasih tahu. Kalau diomongi, Bante, dia malah lebih kenceng ngomongnya. Ya. Jadi saya berpikir tema tahun ini sangat tepat, bahwa saat ini keluhuran itu satu hal yang sangat penting untuk bisa kita kembangkan di dalam batin kita masing-masing. Kita semua dilahirkan dari orang tua, dan tentulah
Bahkan dari dalam kandungan, mungkin saudara sering mendengar orang tua sudah mempunyai harapan-harapan yang baik terhadap anaknya. Kita semua belajar tentang keluhuran, tentang budi pekerti, tentang kemoralan pertama kali dari orang tua kita sendiri. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini, banyak sekali kami para biku sering dapat cerita, Bante, anak-anak sekarang disuruh belajar susah, main game terus. Ya. Kalau disuruh angkat jemuran, deh angkat jemuran, iya. 15 menit tapi tidak bergerak, masih di situ saja duduk. Dek, angkat jemuran, iya. Dia lebih keras lagi suaranya. Mengapa ini semua bisa terjadi? Tentu ini satu bahan yang bagus untuk kita mengamati. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kembali kita mengingat pesan-pesan orang tua kita dulu, sewaktu saya masih kecil, saya ingat sekali, ketika lewat di depan orang tua, kita harus menundukkan badan, memberi tanda permisi. Kalau lewat depan orang Jawa, karena saya besar di kampung orang Jawa, amit le, amit mbak, permisi numpang lewat. Iya toh? Orang tua juga mengajarkan, walaupun kita miskin, kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kita tidak boleh mencuri. Kalau kita punya, kita harus mau berbagi dengan yang lain. Inilah dasar-dasar keluhuran yang orang tua kita ajarkan. Tetapi kalau kita mengamati kondisi sekarang, ya, tadi anak wihara cerita itu, Bante, yang keliti itu, Bante masih muda-muda, masih remaja, ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ibu bapak saudara-saudara, pendidikan moral yang pertama kali dari seorang ibu terutama itu diperoleh oleh anaknya itu dari ibu. Karena biasanya ayah itu kan tugasnya bekerja. Jadi sebagai orang tua kita harus belajar bagaimana caranya mendidik anak-anak. Apalagi banyak orang tua yang masih muda. Bagaimana cara membesarkan anak? Ada satu nasihat yang sangat bagus sekali disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha kepada seorang Samanera yang masih kecil. Waktu itu Samanera ini masih berusia 7 tahun. Siapa Samanera ini? Samanera Rahula. Sang Buddha memberikan nasihat kepada Samanera Rahula, itu bisa dilihat di dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Rahula Owada Sutta. Jadi nasihat Rahula kepada nasihat Sang Buddha untuk Rahula. Apa yang Sang Buddha nasihatkan kepada Samanera kecil ini? Rahula, apa fungsinya cermin? Apa fungsi cermin ibu bapak saudara-saudara? Untuk bercermin. Demikian juga Rahula, ketika kamu ingin berucap sesuatu, kamu harus bercermin dulu ke dalam. Apakah yang saya ingin ucapkan ini bermanfaat
untuk diri saya, bermanfaat untuk orang lain, atau apakah yang ingin saya ucapkan ini merugikan untuk diri saya atau merugikan untuk orang lain? Jadi kalau yang ingin saya ucapkan ini tidak bermanfaat, justru merugikan untuk saya maupun untuk orang lain, maka ucapan seperti itu Rahula tidak perlu, bahkan tidak boleh engkau ucapkan. Begitu juga dengan perbuatan Rahula. Apakah yang ingin saya perbuat ini akan merugikan diri saya atau merugikan orang lain? Kalau apa yang ingin saya perbuat ini akan merugikan diri saya, bahkan juga merugikan orang lain, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan pikiran. Apakah yang ingin saya pikirkan ini akan merugikan diri saya atau merugikan orang lain? Kalau itu merugikan, jangan kita pikirkan. Pikiran buruk seperti itu harus segera kita lenyapkan di dalam batin kita. Ini nasihat yang sangat sederhana. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau ada anak-anak seperti itu yang mempunyai kenakalan-kenakalan, ya, bukan kenakalan yang main-main. Kalau membaca berita itu sangat mengerikan. Motoran rame-rame bawa senjata tajam, ketemu siapa saja ditebas. Kira-kira mau nggak kalau itu perbuatan dibalikkan ke dirinya sendiri? Tentu tidak mau. Inilah kita sebagai umat Buddha harus memiliki keluhuran batin. Apa yang dikatakan keluhuran batin? Keluhuran batin tidak lain adalah memiliki kemoralan. Untuk apa rajin beribadah, rajin sembahyang, setiap minggu ke wihara, tapi kalau tidak mempunyai kemoralan, tidak banyak manfaat yang bisa diberikan. Oleh karena itu di dalam ajaran Buddha, kemoralan ini merupakan dasar, pondasi. Bangunan ini bisa berdiri, tentu ada dasarnya, ada pondasinya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada pondasinya, bangunan yang indah ini tidak akan bisa berdiri. Dan kita sebagai umat Buddha sangat bersyukur Guru Agung kita Sang Buddha, setelah beliau tercerahkan, beliau mengajarkan Dhamma tidak kenal lelah. Selama 45 tahun waktunya habis digunakan untuk mengajarkan Dhamma. Demi apa? Demi kebahagiaan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi semua makhluk. Ya. Apa hubungannya bagi semua makhluk? Bayangkan ibu bapak saudara-saudara, kalau orang hidup sesuai dengan tuntunan Dhamma yang Sang Buddha ajarkan, sebagai purma tangga Sang Buddha mengajarkan Pancasila, tidak membunuh, tidak mengambil barang milik orang lain, tidak asusila, tidak berbohong, tidak makan minuman yang melemahkan kesadaran. Kalau saudara yakin semua orang di tempat ini tidak mengambil barang yang tidak diberikan, orang-orang di sini semuanya berpantang dari mencuri, apa pintu perlu dikunci? Sekarang berani nggak pintunya nggak dikunci? Bayangkan kalau semua orang-orang di sini berpantang dari membunuh, kira-kira burung-burung, binatang-binatang akan takut dengan manusia tidak? Tidak. Saya pernah tinggal di Sri Lanka, orang-orang di Sri Lanka itu tidak pernah misalnya nembak burung, tangkap burung, justru burung-burung itu diberi makan. Ya. Bekas-bekas makan sisa-sisa nasi biasanya ditaruh di papan, di pohon,
itu buat makan burung. Burung-burung tidak takut dengan manusia, tupai. Ya. Tapi kalau orang tidak berpantang dari membunuh, ya, dengar suara manusia saja sudah takut. Ya. Jadi keluhuran seseorang, dengan kata lain, adalah seberapa orang itu mampu memiliki kemoralan yang baik. Orang yang luhur adalah orang yang mengerti, ya, tentang kemoralan. Dan apa dasar kemoralan, ibu bapak saudara-saudara? Apa dasar dari kemoralan? Dasar dari kemoralan seperti apa yang telah Sang Buddha ajarkan kepada Samanera Rahula. Apa itu? Melihat orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri. Melihat makhluk lain sama seperti kita melihat diri sendiri. Kita mau tidak ditipu? Kita mau tidak disakiti, apalagi dibunuh? Kita mau tidak barang kita diambil? Tentu tidak mau. Karena kita tidak mau, maka kita tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membunuh, berbuat asusila. Itu semua bisa tercipta kalau seseorang mengembangkan kesadaran. Kesadaran yang dikembangkan di dalam batin kita masing-masing ini akan menimbulkan kebijaksanaan. Apa yang disebut sebagai bijaksana sebetulnya, ibu bapak saudara-saudara? Bijaksana tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Ini bijaksana. Kalaupun kita ingin mengucapkan sesuatu yang benar, yang benar itu apakah harus serta-merta seketika diucapkan? Walaupun ucapan itu benar, tentu tidak demikian. Walaupun ucapan itu benar, berarti oh ini benar, harus langsung diucapkan. Itu tidak bijaksana. Bijaksana itu tahu kapan harus mengucapkan ucapan yang benar tersebut, tahu waktunya tepat atau tidak. Ya. Kalau waktunya tidak tepat, walaupun ucapan itu benar, hasilnya bisa beda. Contoh misalnya, bapaknya ini baru pulang kerja, malam-malam baru pulang kerja. Begitu ketok pintu, pintu dibuka, istrinya yang buka, "Pak, gas habis." Memang benar gas habis. Tapi yang bapaknya disuruh duduk dulu, syukur-syukur dibikinin kopi dulu. Ya. Jadi yang benar itu juga harus kita ukur. Tepat waktu atau tidak, bermanfaat atau tidak. Itu bijaksana. Tahu membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Jadi kalau baru pulang kerja, suaminya baru buka pintu langsung, "Pak, gas habis." Ya marah suaminya. Belum aja masuk ke rumah sudah disuruh beli gas. Ya. Tadinya mau dikasih uang, istrinya jadi nggak jadi itu kalau begitu. Ya. Nah, kebijaksanaan ini ibu bapak saudara-saudara penting untuk kita kembangkan. Dan tidak ada cara lain selain kita untuk bijaksana, tidak bisa kita peroleh dengan berdoa atau minta, tidak bisa. Kebijaksanaan bisa kita peroleh yang pertama dengan cara apa? Belajar.
Siapa guru yang pertama bagi kita? Siapa? Orang tua. Saudara kalau begitu dilahirkan, ditaruh di tengah hutan, kemudian dibesarkan oleh kera, saudara paling bisa ngomongnya auwo gitu. Jadi Tarzan. Iya toh? Kita ini bisa bicara, siapa yang mengajarkan? Orang tua. Papa, mama. Ya. Saya yakin di tempat ini ya, walaupun masih kecil sudah pinter bahasa Jawa. Ya, orang-orang di sini ya. Biar masih kecil sudah pinter bahasa Jawa. Saya sudah setua ini bahasa Jawanya masih belum mengerti. Karena nggak ada yang ngajar. Ya. Jadi kebijaksanaan yang pertama kali bisa kita peroleh dari belajar, dari diskusi. Saudara datang ke wihara, bisa mendengarkan dhamma. Inilah satu cara pertama untuk bisa memperoleh kebijaksanaan, memperoleh pengetahuan. Setelah memperoleh pengetahuan dari mendengar, misalnya sekarang ya buka YouTube, ya, sambil ngarit bisa dengar ceramah atau sekarang, ya kalau dulu zamannya si Mbah itu belum bisa sambil ngarit dengar ceramah. Ya, sekarang semua orang sudah punya handphone. Ya. Sambil ngarit dengar ceramah, ini belajar untuk memperoleh kebijaksanaan, pengetahuan dhamma. Setelah memperoleh pengetahuan dari belajar atau mendengar, bisa juga dengan diskusi, bertanya. Biasanya, ya di sini ada SPD ya, ada. Nah, setiap hari mendengarkan paparan dhamma yang para Bante sampaikan atau Romo Pandita sampaikan, ini belajar untuk memperoleh kebijaksanaan. Nanti giliran disuruh bertanya, siapa yang mau bertanya? Ya silakan, ada kesempatan, siapa yang mau bertanya? Tidak mau bertanya. Kenapa? Wah kalau saya bertanya nanti, ini suara hatinya ya, nanti kalau saya bertanya nanti saya seperti orang bodoh. Siapa yang tidak mau bertanya, kebodohannya itu selamanya. Selamanya. Tapi kalau dia mau bertanya karena dia tidak tahu, kebodohannya hanya satu kali. Pada saat itu saja. Kira-kira mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Bertanya atau? Bertanya. Jadi besok-besok kalau bantenya membabarkan dhamma, diberi kesempatan untuk bertanya, ini kesempatan yang baik. Apa setiap minggu bante-bante bisa datang ke sini? Setiap minggu? Tidak. Oleh karena itulah, jika ada kesempatan untuk bertanya, bertanyalah. Karena dengan bertanya kita akan memperoleh pengetahuan. Ya. Kalau saudara tidak tahu kemudian bertanya, bodohnya hanya satu kali itu saja. Tapi kalau tidak tahu, pura-pura tahu, itu bodohnya selamanya. Nanti kalau meninggal, lahir jadi orang yang bodoh lagi. Kenapa? Kebodohannya belum diselesaikan. Ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kenapa bertanya kok harus malu? Apakah bertanya itu perbuatan buruk, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah bertanya itu perbuatan yang jahat? Tidak. Loh, kenapa harus malu? Orang tidak melakukan perbuatan yang buruk, tidak melakukan perbuatan yang jahat. Justru kalau saudara bertanya, itu memberi kesempatan untuk orang lain juga mendengarkan jawabannya seperti apa. Betul tidak? Betul atau betul? Oleh karena itu, besok-besok kalau ada kesempatan bertanya, tidak usah malu. Kalau mau malu, malulah akan perbuatan-perbuatan yang jahat.
Kalau mau takut, takutlah akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Selain itu tidak perlu malu dan tidak perlu takut. Wah, malu Bante, baju saya jelek. Tidak apa-apa, saya tidak mencuri. Untuk apa punya baju yang bagus? Untuk apa punya mobil yang bagus kalau itu semua dari hasil korupsi? Untuk apa? Kalau mau malu, malulah kalau saudara melakukan perbuatan yang buruk. Kalau mau takut, takutlah akan akibat dari perbuatan buruk tersebut. Ini bijaksana. Ini keluhuran. Kalau setiap masing-masing dari diri kita ini mempunyai sifat batin yang luhur seperti ini, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang luhur. Kalau masyarakatnya luhur, maka kabupaten itu jadi kabupaten yang luhur. Provinsi itu jadi provinsi yang luhur. Negara itu jadi negara yang luhur. Kalau orang-orangnya mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kemoralan. Bagaimana wujud dari sikap luhur itu? Hormat. Memberi hormat kepada orang yang patut untuk dihormati, itu berkah utama Sang Buddha katakan. Saya akan ulangi lagi. Memberi hormat kepada orang yang patut untuk dihormati, itu berkah utama. Siapa orang yang patut untuk dihormati? Siapa? Orang tua. Itu yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saudara-saudara masih mempunyai orang tua, itulah dewa, itulah Brahma, itulah guru yang patut untuk dihormati. Rajin sembahyang, tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak ada manfaatnya sembahyang itu. Ya. Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada guru. Kita tidak bisa berhitung kalau tidak ada yang ngajar. Ya. Kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis kalau tidak ada yang mengajar. Jadi siapa saja, kepada siapa saja kita bisa belajar hal-hal yang baik, itulah guru yang harus kita hormati. Kepada siapa saja kita bisa belajar hal-hal yang baik, itulah guru yang harus kita hormati. Kalau ada seorang pencopet ditangkap di pasar terus dipukuli, boleh nggak kita mencela copet itu? Boleh nggak kita ikut-ikutan mukul copet itu? Tidak boleh. Itulah guru yang mengajarkan kita untuk tidak mencopet. Kalau mencopet kepalanya bisa benjol, digebukin orang. Mau? Tidak mau. Itulah guru. Bahkan kepada penjahat sekalipun kita tidak boleh mencela mereka. Mereka guru supaya kita tidak berbuat hal yang sama. Inilah orang yang namanya memiliki keluhuran batin. Bahkan Sang Buddha katakan kepada orang yang jahat kepada kita sekalipun, apa yang diajarkan oleh guru agung kita kepada orang yang jahat kepada kita? Apakah harus membalas kejahatannya? Tidak. Justru Sang Buddha mengajarkan kalau orang benci kemudian dia berbuat jahat, kita tidak boleh balas kejahatannya. Kebencian tidak akan mungkin bisa berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Orang yang tidak membalas orang yang jahat kepada dirinya, justru dia memberikan cinta kasih. Inilah orang-orang yang mempunyai batin yang luhur. Orang kebanyakan kalau dia jahat saya balas 2 kali. Gigi balas gigi. Ya toh?
Kita sebagai umat Buddha, guru agung kita mengajarkan bagaimana caranya supaya memiliki moral yang luhur. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak tidak orang seperti ini ditemui, Ibu Bapak Saudara-saudara? Kalau dijahati justru tidak balas jahatnya, justru balas cinta kasih. Banyak tidak ditemui orang seperti ini? Banyak tidak? Banyak? Tidak. Menurut saudara-saudara, di dunia ini apa saja yang umum, apa saja yang banyak, apa saja yang di mana-mana ada, itu nilainya tinggi atau murah? Murah. Apa saja yang gampang ditemukan di mana-mana, itu pasti nilainya rendah. Tapi apa saja yang jarang, apa saja yang langka, itu pasti mahal. Percaya tidak? Misalnya apa? Emas. Emas itu kan logam. Saudara pikir emas itu mahal karena warnanya kuning mengkilau itu? Ada tidak logam yang sama warnanya kuning mengkilau, kalau dilihat nggak kelihatan itu bedanya? Ada tidak? Emas palsu bisa dibedakan dengan mata? Tidak bisa. Apa harganya sama emas palsu dengan yang asli? Tidak. Jadi emas itu mahal bukan karena kuningnya, mengkilaunya, bukan. Kalau emas itu berhamburan di mana-mana, pasir itu emas, ya, orang bangun rumah pasti pakai pasir emas itu. Kalau ada di mana-mana ya toh. Itu emas. Kita bicara binatang misalnya burung, ya. Burung yang langka itu pasti harganya lebih mahal. Udah pasti. Jadi di dunia ini ada sifat yang berlaku universal, apapun yang jarang, apapun yang langka, itu pasti nilainya tinggi. Orang yang memiliki batin yang luhur itu banyak atau sedikit? Sedikit. Dijahati malah tidak membalas, justru memberikan cinta kasih. Ini orang yang jarang. Apapun yang jarang, inilah yang berharga. Tetapi tidak mudah untuk memiliki batin yang luhur seperti ini. Dan kita sebagai umat Buddha, ibu bapak saudara-saudara, kita sangat bersyukur Buddha telah dilahirkan di dunia, telah muncul di dunia, tercerahkan sempurna, telah mengajarkan dhamma agar kita memiliki batin yang luhur. Sebagai manusia kita diberikan tuntunan sila, perumah tangga ada Pancasila. Siapa saja yang memegang Pancasila di dalam kehidupannya, orang ini akan menjadi orang yang mempunyai batin yang luhur. Kalau kita mempunyai keyakinan kepada Tiratana, maka sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan sampai kita melanggar sila. Apapun kesulitan di dalam kehidupan saya tidak akan melanggar sila. Ini orang yang punya prinsip demikian, batinnya akan menjadi luhur. Kenapa ibu bapak saudara-saudara? Jangan karena miskin, tidak punya, kemudian terpikir untuk mencuri, mengambil barang milik orang lain. Jangan sampai. Kenapa? Apapun kesulitan di dalam kehidupan manusia ini pasti berakhir. Betul tidak? Sesulit-sulitnya kehidupan kita sebagai manusia, kesulitan itu paling 40 tahun lagi lah kalau umurnya sudah 50. Kalau bapak umurnya sudah 50, sabar pak, paling lama 40 tahun lagi kesulitannya selesai. Kalau kesulitannya belum selesai, hidup saudara yang selesai. Selesai juga toh. Nah, orang yang memegang prinsip seperti ini, walaupun hidup saya susah, saya tidak akan melanggar sila, maka kesulitannya hanya satu kali. Hanya satu kali. Kapan? Hanya di kehidupan ini saja. Betul tidak? Tetapi karena mungkin dia miskin,
Kemudian karena miskin dia mencuri, maka kesulitannya 2 kali. Di dunia ini dia was-was karena dia mencuri, walaupun tidak ketangkep, was-was tidak? Was-was, takut ketahuan. Itu kesulitan bukan? Itu kesulitan. Di dunia ini dia mengalami kesulitan, setelah kematian tiba karena kejahatan-kejahatannya, ia bisa jatuh ke alam-alam menderita, bahkan ke neraka. Mau tahu neraka itu seperti apa? Di zaman Buddha, Sang Buddha pernah ditanya, Bante bisa ceritakan tidak Bante, makhluk yang di neraka itu kesusahannya seperti apa? Waduh, tidak bisa dibayangkan biku. Saya tidak bisa ceritakan susahnya seperti apa. Bisa nggak Bante kasih perumpamaan kira-kira aja Bante? Oh kalau itu saya bisa. Bagaimana Bante? Kamu bayangkan biku, ada kota yang tingginya 16 meter, lebarnya 16 meter, ya, berkubus begitu, sudah merah menyala, ya. Ini 16 yojana sebetulnya bukan 16 meter, tapi 16 kilo, ya. Sudah merah menyala karena terbakar seharian, kemudian orang karena kejahatannya jatuh di tengah-tengah kota itu. Begitu jatuh, badannya meronta-ronta ingin keluar, belum jalan berapa langkah, habis terbakar. Kemudian muncul lagi di sana, sakitnya bukan main, terus terbakar, muncul lagi, terus menerus begitu. Bisa terbayang toh? Pakai lilin aja lah, nanti coba. 1 jari aja, nggak usah seluruh badan. Sakit sekali. Waduh, ngeri sekali ya Bante. Berapa lama Bante? Waduh biku, sudah tidak bisa diceritakan berapa lamanya. Lama sekali. Bisa dikasih perumpamaan tidak Bante? Kalau perumpamaan saya bisa. Kamu bayangkan kota yang 16 km persegi itu diisi biji wijen sampai penuh sampai bibir kotanya. Setiap 100 tahun sekali seekor burung ambil 1 biji, pindahkan ke tempat lain sampai seluruh biji wijen itu habis di dalam kota itu. Selama itu makhluk yang terlahir di neraka. Sebentar ya. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, sesulit apapun kehidupan kita sebagai manusia, jangan sampai membuat batin kita menjadi tidak luhur, kepikiran untuk mencuri, kepikiran untuk berbohong. Ya. Kita sabar saja. Kesulitan di manusia, alam manusia ini tidak lama. Paling lama itu 80 tahun, 90 tahun udah jarang orang hidup sampai 90 tahun zaman sekarang. Ya. Kesulitannya hanya 1 kali kalau kita menjaga batin kita tetap bersih. Batin yang luhur itu juga ditunjukkan dengan sikap hormat. Apa sikap hormat? Ketika orang berbicara, dengarkan. Jangan orang lagi berbicara, tangannya sibuk sendiri main handphone. Hormat tidak? Jadi ketika orang berbicara, dengarkan. Apalagi orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan. Ibu bapak saudara-saudara, Durlaba Sadamasawanang jarang bisa dapat ajaran kebenaran yang sejati yang Guru Agung kita sampaikan ini. Penduduk di desa ini berapa banyak? Berapa banyak yang mau mendengarkan Dhamma? Oleh karena itu, hormat itu merupakan satu sikap batin yang luhur. Tadi kita sebelum memulai puja bakti, ibu bapak saudara-saudara memberikan hormat berupa memberikan puja bunga, dupa. Ini sikap hormat kita kepada Guru Agung kita, kepada Sang Buddha yang sudah mengajarkan Dhamma. Kita bisa berkumpul pada saat ini
kalau guru agung kita Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma, bisa kita berkumpul? Saya tidak bisa bicara di depan ini kalau tidak Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Iya toh? Kita bisa mengerti ajaran kebenaran yang sejati karena kita mempunyai hutang jasa kepada Sang Buddha. Jadi layak tidak kita menghormat guru agung kita Sang Buddha? Sangat layak. Wujud hormat itu bisa persembahan berupa bunga, dupa seperti yang saudara lakukan. Wujud hormat itu bisa bernamaskara, bisa beranjali. Itu wujud hormat. Dan penghormatan yang paling tinggi yang bisa dilakukan seseorang adalah menjaga perilaku yang bermoral. Kembali melaksanakan sila. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ibu bapak saudara-saudara selalu diberkahi oleh Dhamma, ya, oleh Sang Buddha yang sudah mengajarkan Dhamma, dan oleh Biku Sangga semua. Saudara semakin hari semakin maju di dalam Dhamma. Apa ciri-ciri batin yang semakin maju di dalam Dhamma? Semakin hari hidup saudara semakin damai. Semakin hari hidup saudara semakin kurang kemelekatannya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak 2569. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.